Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa hari yang lalu, belum lama, Presiden Jokowi pada acara Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah, memberikan sinyal dukungan kepada calon presiden 2024. Pak Jokowi mengatakan kepada seluruh anggota Projo yang hadir pada acara tersebut agar tidak tergesa-gesa, agar tidak kesusu, gitu bahasanya Pak Jokowi, terkait dengan kepentingan politik Pilpres 2024 itu. Nah, terkait dengan hal ini, Cak Imin, Ketua Umum PKB, nampaknya merasa terusik perasaan politiknya dengan pura-pura diksi narasi bertanya, tetapi sesungguhnya bisa dipahami secara politik bahwa Cak Imin nampaknya gusar dengan sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada calon presiden yang barangkali atau mungkin pada kesempatan tersebut hadir di Magelang bersama Pak Jokowi. Nah, kegusaran atau bahkan kalau mau dianggap lebih ekstrim lagi, kepanikan gitu ya. Ya, panik gitu, diksi yang kemarin diarahkan kepada Cak Imin oleh netizen. Itu dituangkan dalam sebuah tulisan di akun Twitternya Cak Imin hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Nah, seperti apakah gaya diksi kegusaran, kegelisahan dari Cak Imin atas statement Pak Jokowi ini? Kita baca. Kalau yang mengikuti Twitternya Cak Imin mungkin sudah baca ya. Nah, kalau yang belum saya bacakan ini. Ini ditulis oleh Cak Imin di akun Twitternya @cakimino ya, Ami. Kalau Pak Presiden sudah berpihak ke salah satu calon, gimana menurutmu, Bos? Ini ditulis pada pukul 11:37 pada tanggal 23 Mei 22. Saya ulangi, kalau Pak Presiden sudah berpihak ke salah satu calon, gimana menurutmu, Bos? Nah, ini kan jelas sekali kan? Arahnya kemana, maksudnya apa? Pura-pura bertanya kepada para pengikutnya. Saya kira Pak Jokowi nggak berpihak kok. Justru Pak Jokowi itu sedang memperingatkan anggota Projo ya, Mas Imin, Cak Imin, untuk tidak kesusu dulu menentukan dukungan pilihan kepada calon presiden yang akan didukung. Ojo kesusu, kan begitu pesannya Pak Jokowi ya. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa dulu. Meskipun mungkin kan begitu, calon yang akan didukung adalah ada di forum tersebut, kan begitu kan, belum ada keberpihakan. Justru Pak Jokowi untuk jangan tergesa-gesa, berpihak dahulu gitu. Pertanyaan berikutnya yang menjadi pertanyaan balik ini, mengapa Cak Imin sepertinya gusar sekali, sepertinya khawatir sekali sehingga harus menuangkan hal tersebut di tulisan Twitternya, di media sosialnya begitu. Apakah mungkin berharap Pak Jokowi mendukungnya gitu? Boleh saja sih berharap. Tetapi kan yang namanya politik kan ada kalkulasinya, ada takarannya, ada ukurannya. Kalau ingin didukung oleh Pak Jokowi ya mestinya harus membuktikan. Cak Imin hari ini menjadi sosok ketua partai yang memiliki dukungan grassroots, gelombang arah dukungan politik yang besar. Nah, surveinya hari ini Cak Imin dibanding calon-calon yang lain berada di 10 besar saja tidak, gimana coba? Itu kan susah, nah, makanya harus dibuktikan dong. Caranya apa? Ya bikin gerakan, bikin manuver yang positif sesuai dengan kepentingan global nasional kita gitu loh. Jangan hanya berkubang di dalam tempurung sendiri gitu loh. Indonesia hari ini sedang darurat gerakan-gerakan radikalisme. Bahkan
Kiai Said Akil beberapa tahun yang lalu sudah mengatakan Indonesia hari ini darurat Wahabi. Itu coba dong di follow up oleh partai PKB yang mengatakan sebagai partainya orang NU. Follow up dong, sebagaimana nafas arah gerakan politik kebangsaan Nahdlatul Ulama yang selalu mendengungkan NKRI harga mati. Tidak ada tempat bagi intoleran, radikal. Nah ini dibuktikan dalam gerakan-gerakan politik yang nyata gitu loh, oleh politisi-politisi PKB. Jangan diam saja. Tidak hanya hadir pada saat menjelang Pilpres. Lo tidak pernah berbuat sesuatu yang membanggakan bangsa dan negara. Tiba-tiba setiap ada Pilpres datang, baliho bertebaran di mana-mana. Gerakannya 5 tahun sekali, itu pun baliho. Ini kan mukok gitu loh. Rakyat dibuat mukok, dibuat justru kontradiktif dengan apa yang dimaksudkan oleh Cak Imin. Ini yang kita harapkan, berani mengatakan sebagai alat atau kepentingan politiknya warga Nahdien ini harus selaras dong dengan pejuang-pejuang Nahdien, dengan kultur-kultur NU. Apa yang sedang dihadapi hari ini ketika NU dihajar habis-habisan oleh kelompok-kelompok radikalisme, baik itu tokohnya ataupun lembaganya, PKB mestinya di depan dong menghadapi mereka, bukan kemudian abu-abu diam saja. Ini kan justru membuat jengkel kader-kader Nahdien. Kalau begini caranya, buat apa kita punya politisi-politisi di Senayan? Nah itu ditunjukkan masih sebagaimana yang selama ini ditunjukkan oleh politisi garis keras, pembackup politisi garis keras terhadap gerakan-gerakan yang ada di akar rumput. Selalu bersuara nyaring membela orang-orang kepentingan mereka. Begitu dong. Tunjukkan hal yang sama yang berbanding terbalik. Nggak usah berharap suara dari mereka. Kelompok-kelompok intoleran, radikal, buat apa? Nggak mungkin mereka akan milih PKB, itu tidak mungkin. Mustahil. Ya, Kang, Mbak, Mas yang di PKB ini. Jangan berharap politik dari mereka. Pura-pura membisu. Pura-pura membackup mereka. Membunglon, diam. Berharap didukung oleh mereka. No way, nggak mungkin itu terjadi. Nggak usah berharap dari hal yang mustahil sementara mengabaikan hal yang ada di depan mata. Cara wong Jawa, aja tungkul golek itu cengkelangan delik begitu loh. Yang sudah besar yang ada di depan mata itu dirawat dengan baik begitu loh. Gus Muafik dihina-dina oleh kelompok radikal, Gus Miftah dan lain sebagainya. Kisah dan lain tampil di depan dong. Politisi PKB membela mereka mati-matian. Enggak usah diam aja. Ini gimana sih? Jadi ketika ada musim politik begini, Pilpres, Pileg, warga Nahdien menjadi punya alasan yang besar untuk mendukung PKB kan begitu. Itulah yang dikehendaki oleh PBNU hari ini, saya kira begitu. Jadi jangan hanya memanfaatkan NU pada masa politik, kepentingan politik 5 tahunan. Itu kan nggak beres, nggak benar begitu loh. Yang terakhir sekarang UAS Abdul Somad. Justru malah ada salah satu politisinya yang membelanya. Ini kan lucu gitu. Lucu. Yang terakhir PKB membuat gerakan doa bersama untuk perdamaian dunia. Oke, it's good, bagus. Dan itu memang yang harus dikedepankan oleh para politisi NU, para politisi berdarah Nahdien. It's okay. Tetapi rasanya janggal ketika dalam waktu yang bersamaan Cak Imin sendiri mempertontonkan manuver pertentangannya dengan PBNU. Ini kan tidak lucu. Belum lagi fakta fenomena sampai hari ini. Semenjak Cak Imin merebut kursi tampuk PKB dari Gus Dur, sampai hari ini
belum juga mampu membuat kebersamaan, belum mampu menjalin perdamaian, kerukunan dengan keluarga besar Ciganjur dan Gus Durian. Dua hal ini yang tentu saja akan dinilai oleh publik bahwa bagaimana mungkin ketika menjalin kebersamaan di internal NU dengan PBNU hari ini justru verbal menunjukkan pelecehan dan juga belum bisa akur dengan Ciganjur. Kalau kemudian punya ambisi besar mempersatukan perdamaian umat Islam di dunia atau perdamaian dunia. Ini kan ironis gitu loh. Oke, sepakat sekali. Memang demikianlah harusnya seluruh politisi Nahdien harus mampu menjadi pion, harus mampu menjadi ujung tombak bagaimana membuat persatuan, bagaimana membuat nilai-nilai dan gerakan perdamaian yang menyatukan seluruh elemen tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Tetapi ketika kemudian di dalamnya sendiri, di internal sendiri rapuh, pecah, ini kan tidak lucu, ditertawakan oleh orang lain. Nah itu contoh kecil aja lah ya. Oke, pada intinya mari kita berbuat dari dalam diri kita sendiri, memberikan contoh sendiri, memberikan contoh terkecil dari elemen terkecil lingkungan kita sendiri, keluarga kita. Kalau di NU ya keluarga besar Nahdlatul Ulama. Seluruh elemennya bersatu, baru kita berskoar, bersumbar, kita satukan seluruh umat di dunia ini. Itu masuk akal dan pasti akan disambut baik oleh yang lain. Tapi ketika diri sendiri rapuh, diri sendiri pecah, kemudian mengajak yang lain bersatu, ini hanya akan mempermalukan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.